belikan la naqdan, bukan berbentuk jual beli emas dan perak. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana status pedagang jual beli emas, pedagang emas dan perak. Sebab di satu sisi dia memiliki emas dan perak, karena dia penjual maka dia mesti pemilik. Yang kedua, di satu sisi dia jualan emas dan perak, dia jual. Nah, karena kaedahnya tidak ada pada satu barang, ada pada satu benda ada dua kewajiban zakat, para ulama menyebut kewajibannya hanya ada pada kewajiban zakat emas dan perak. Jadi pedagang emas tidak dituntut untuk menghitung barang dagangannya yang disebut dengan zakat perdagangan. Itu yang pertama, ya. Syaratnya barangnya adalah barang murudan, barang dagangan yang tidak berbentuk emas dan perak. Termasuk juga tidak penjual valuta atau penjual transaksi tukar menukar uang. Yang kedua, syarat barang dagang itu dibeli, ketika dia beli itu barang dagang itu adalah barang yang diniatkan untuk dijual belikan. Fala zakata idza nawal qunyah awil iddikhar. Kalau waktu beli itu niatnya untuk jadi simpanan saja, untuk dipakai hari-hari, untuk kebutuhan hari-hari, maka barang itu ketika dijual pun tidak dikenakan zakat. Makanya saya kasih contoh, kita punya rumah, status rumah itu dipakai hari-hari. Kita punya 3 mobil, satu suami, satu istri, satu anak. Masing-masing menggunakan mobil itu setiap harinya, digunakan sebagai kebutuhan harian. Atau ada orang punya toko, 2 mobilnya, mobil pick up untuk kebutuhan jual belinya. Semua ini bukan barang dagangan, dibeli untuk dimanfaatkan kebutuhan sehari-hari. Maka berapapun jumlahnya tidak menjadi barang zakat perdagangan. Jadi harus ada niat ketika membelinya itu diniatkan untuk dijual. Jadi barang dagangan. Yang ketiga, iqtiranun niyyah bit tamalluk. An yakuna nawiyan litijara 'inda syira. Waktu beli itu niatnya ada, bukan niat belakangan. Waktu beli itu memang dia berniat untuk dijual belikan. Pada waktu beli berniat untuk dijual belikan. Wa minha yabda'ul haul. Karena itu menghitung haulnya, 1 tahunnya dimulai di saat dia berniat itu. Hari itu dia beli barangnya, hari itu juga dia berniat, dan hari itu menjadi hitungan awal tahunnya. Yang keempat, an yakuna tamalluk bi muawadhah. Kepemilikan barang itu harus melalui muawadhah, harus ada jual beli. Fala zakata fi ma malaka bi irthin aw hibatin. Kalau barang itu dia dapatkan karena warisan dari orang tuanya atau dari keluarganya yang meninggal dunia, dia dapat warisan, ini kan tidak muawadhah, tidak ada timbal balik, serah terima tidak ada. Artinya dia membayar apa lalu dia dapat apa, tidak ada. Atau dalam bentuk hibah, orang tuanya menghibahkan sebidang tanah, orang tuanya menghibahkan satu bangunan yang nilainya sampai sekian ratus juta. Itu semua tidak masuk dalam barang dagangan, ya. Alla yaqsidul qunyata asna al-haul. Nah, termasuk juga syarat barang dagangan itu selama dalam 1 haul, dalam 1 tahun itu dia tidak merubah niatnya untuk al-qunyah, untuk pemakaian harian, ya. Jadi tetap statusnya tidak diubah dari awal, memang diniatkan untuk barang jualan. Ini diantara syarat-syarat barang dagangan. Nah, timbul masalah misalnya kalau barang dagangan itu tadi kan kita syaratkan dia waktu membeli, di saat itu dia sudah berniat untuk dijual, bukan dibeli diniatkan untuk dipakai harian, ya. Sehingga ketika dia membeli untuk dijual,
barang yang dia beli itu ada kewajiban zakat perdagangan, masuk dalam hitungan zakat perdagangan. Nah, kalau kasusnya begini, awalnya barang itu dibeli untuk pemakaian pribadi, al-qunyah, pemakaian harian. Thumma tahawwalatin niyyatu litijarah. Setelah itu baru barang itu diniatkan untuk dijual, ya, untuk jadi barang jualan. Nah, bagaimana hukumnya bagi orang yang awalnya diniatkan untuk dibeli, untuk waktu membeli untuk dimiliki sebagai pribadi, tapi di tengah jalan kemudian diniatkan untuk jualan. Fazahab al-jumhur, menurut mayoritas ulama, annahu la zakata fihi, wa bihi qala al-a'immatu ats-tsalatsah wa huwa riwayatun an Ahmad. Menurut mayoritas ulama dari tiga mazhab, mereka mengatakan bahwa barang itu tidak serta-merta menjadi barang yang masuk dalam zakat perdagangan. Jadi dibeli awal untuk dipakai, di tengah jalan kemudian dia jual. Apakah itu masuk barang dagangan atau dihitung zakat? Tidak. Itu menurut mayoritas ulama. Ya. Fala zakata fi tilkal ard, misalnya ketika dia beli tanah lalu dia pakai, dia niatkan beli tanah untuk digunakan buat bangunan, buat rumah, tapi kemudian dia berniatkan untuk dizakatkan, wa innama maka tidak masuk dalam zakat perdagangan. Wa innama tajibu zakatu fi thamaniha ba'da an yuhawwal 'alaihi al-haul fa takhsimu 'alaika min idza lam yakun indaka min al-'arud muttakhadha. Baik, intinya itu yang pendapat mayoritas ulama, tidak ada kewajiban zakat pada barang yang di awal diniatkan untuk dimiliki. Seperti kita punya mobil, awalnya memang untuk dimiliki, tapi kemudian kita merasa mobil ini layak untuk dijual. Nah, ketika itu tidak ada kewajiban zakat. Sama misalnya dengan kasus sebaliknya. Kasus sebaliknya, man ishtara ardan litijarah wa ba'da akthar min sana ghayyara niyyah littaqniyah. Orang membeli barang, niat awalnya itu memang untuk dijual belikan, tapi perlahan waktu, setahun 2 tahun kemudian, barang itu diniatkan untuk pemakaian harian. Jadi awal diniatkan untuk dijual, dia beli mobil, niatnya mobil itu mau dijual. Lama-lama dia sendiri tertarik dengan mobilnya. Mendingan saya pakai sendiri, kata dia. Apa hukumnya? Seperti orang membeli sebidang tanah, lalu tanah itu diniatkan untuk dijual, tapi perlahan kemudian tanah itu dia pakai sendiri. Bimujarrad taghayyur niyyah, ya, sekedar berubah niat dari niat untuk dijual menjadi niat untuk dipakai pribadi, asbahat tilkal ardu arda qunyah la zakata fiha lianna niyatal qunyah takfi fi suquti zakat fi urud tijarah. Karena ketika dia niatkan untuk pemakaian pribadi lalu dia pakai harian, maka status barang itu berubah menjadi bukan barang dagangan. Di dalam usul fikih, walau malaka litijarah thumma nawahu lil qunya wa alla yakuna litijarah sar lil qunya wa kharaja an yakuna mahalla lizakah. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama bahwa barang yang dibeli diniatkan untuk dijual lalu diubah untuk dipakai pribadi, maka dia tidak masuk dalam barang dagangan. Qala Imamuna Syafi'i al-Nawawi fi al-Majmu' Syarh Muhadzab, idza sara lit-tijarah wa nawa bihi al-qunyah sara lil-qunyah wa anqata hukmu tijarah bila khilaf. Menurut Imam Nawawi ini tidak ada khilaf bahwa barang yang awalnya untuk dijual kemudian diniatkan dipakai pribadi, maka tidak masuk di dalam zakat perdagangan. Nah, masalah berikutnya, ada pertanyaan, idza ishtaraitu syai'an min as-sila' ka'aqara wa sayyarah wa ghayriha wa anwi biha al-isti'mal asy-syakhsi wa at-tijarah fa hal fiha zakat?
Pertanyaan, kalau dua niat ada sekalian, dia beli barang itu diniatkan untuk dijual iya, dipakai pribadi iya, ada dua niat sekalian. Misal, ya. Misalnya niatnya السلع أو العرض التي يقتنيها الإنسان لاستعمال الانتفاع الشخصي وهي التي يقال الأموال القنية لا زكاة فيها. Kalau yang dominan itu niat awalnya memang untuk dipakai pribadi, cuma dia pikir gini, kalau ternyata nanti ada yang mau beli saya jual, tapi niatnya memang dipakai untuk pribadi, ya. Jadi perlu dibedakan mana niat yang asasi, mana niat yang ikutan. Nah, kalau niat awalnya itu adalah niat yang paling dominan adalah an yakuna asl syira' al-'arad lit-taqniyah wal-intifa' syakhsi. Kalau yang dominan itu memang niatnya untuk pemakaian pribadi, dari awal memang niatnya untuk itu. Tapi dia juga mikir, saya beli, saya pakai, tapi kalau ada yang nawar harganya cocok, saya jual juga gitu. Ya. Maka karena yang dominan itu adalah niat pemilikan dan itu menjadi niat asalnya, fala zakata fiha, maka tidak ada kewajiban zakat pada barang tersebut, walaupun ada juga terselip niat untuk dijual. Di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, aw ishtara syai'an lil qunyah nawiyan annahu in wajada ribahan ba'ahu fala zakata alaihi. Intaha. Di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar dikatakan, kalau dia membeli sesuatu untuk dia pakai, kunyah itu pemakaian pribadi, nawiyan annahu in wajada ribhan ba'ahu, tapi kalau ada yang nawar dapat untung dia jual, maka barang yang barang itu tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang paling dominan itu apakah niat untuk dipakai pribadi atau dijual. أن يكون أصل شرائه السلعة بنية المتجارة والتربح ولكنه يستعملها وينتفي بها ريثما يتم البيع. Tapi kalau yang kedua kasusnya memang ada dua niat, tapi yang dominan niatnya memang untuk dijual, untuk cari untung. Tapi sambil dia jual, dia pakai juga hari-hari. Kadang kita melihat ada orang, dia punya kendaraan, memang dia penjual, tapi mobil itu dia pakai juga hari-hari. Mana tahu ada yang nawar langsung jual, tapi hari-hari dia pakai juga. Nah, karena yang dominan itu memang barang itu untuk dia jual, maka dalam kasus yang kedua ini yang dominan hukum niat asalnya adalah mau dijual, maka kalau mobil itu laku masuk dalam hitungan zakat perdagangan. Kasus yang ketiga, antakuna kilan niyatain asasiyatain maqsudatain, sama niatnya, walaysat ihdahuma taban lil ukhra, tidak ada satu pun yang dominan, jual iya tapi di waktu bersamaan dipakai pribadi iya. Fahadha ijtama al-qasdan, dan terkumpullah dua keinginan di sini, antara niat dijual, cari dagang, cari untung, dan niat untuk dipakai pribadi. Walladhi alaihi jumhurul ulama wujubu zakat fi hadhihi surah, maka dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan barang itu diwajibkan zakat, ya, karena tidak ada satu pun yang paling dominan antara dua niat, mau dipakai pribadi atau untuk dijual belikan. Baik jemaah sekalian, itu aturan dalam kaitan zakat perdagangan. Tapi kadangkala begini, ada orang beli tanah. Beli tanah itu banyak-banyak, dia beli tanah atau dia beli rumah. Kan di Batam banyak juga orang beli rumah. Niatnya bukan dipakai pribadi, karena dia sudah punya rumah, dia sudah punya tanah. Kadang tanahnya dibiarkan, tapi niatnya untuk investasi. Tanah itu 10 tahun akan datang mahal, iya kan? Hari ini tanah harganya 1 meter sekian. Dia membayangkan 20 tahun lagi itu 1 meter sudah berapa harganya. Daripada dia nabung yang nilai rupiah makin lama makin turun, maka dia investasi tanah. Tidak ada cerita tanah makin lama makin murah. Nah, yang penting surat menyuratnya aman, sah, legalnya selesai,
Ketika tiba waktunya tanah naik, dia akan jual. Nah, menunggu 20 tahun baru dia akan jual. Niatnya untuk investasi, bukan setahun 2 tahun ini dia akan jual belikan tanah itu. Karena kalau beli tahun ini, tahun depan dia jual, harganya cuma berapa? Kenaikannya tidak besar. Dia nunggu sampai nanti misalnya ini aset ketika anaknya besar. Nanti kalau anaknya sudah butuh kuliah, nah dia akan jual tanah ini. Atau satu saat nanti ketika dia butuh. Intinya bukan pada waktu yang dekat dia akan menggunakan tanah tersebut. Ya. Nah, kalau itu untuk jangka panjang, apakah tanah itu masuk dalam zakat perdagangan atau sebab dia ada niat untuk dijual, tapi bukan sekarang jualnya, nanti kapan-kapan. Nah, dalam hal ini memang mayoritas ulama berpendapat bahwa tanah yang dibeli dengan niat investasi seperti itu, kalau nanti suatu saat harga naiknya besar, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, maka dalam pandangan ulama Maliki, ya, dalam mazhab Maliki itu barang yang mereka jual belikan itu mereka pakai ada 2 macam. At-tajir al-mudir. Ada orang yang memang barang dijual belikan untuk diputar, kayak pedagang biasa. Hari ini dia beli, hari ini dia jual. Pokoknya dia tidak tunda-tunda sampai 20 tahun, 10 tahun lagi. Nah, kalau ini baru masuk dalam zakat perdagangan dalam mazhab Maliki. Tapi ada at-tajir al-muhtakir. Pembeli niatnya memang untuk jual, tapi dia simpan dulu, dia timbun dulu, dijual pada waktu kapan-kapan. Nah, karena itu dalam mazhab Maliki, bagi orang yang tipe kedua ini, maka barang dagangannya itu selama 10 tahun tidak ada kewajiban zakat, karena memang bukan dijual saat itu. Nanti setelah 10 tahun atau 20 tahun baru dia jual. Nah, barulah di saat laku baru masuk dalam hitungan zakat. Ini dalam versi mazhab Maliki, dan ini tentu memberikan kemaslahatan juga bagi pemilik, ya. Sebab kalau tiap tahun dihitung terus, pening juga dibayar zakatnya. Sementara tanah itu belum tentu juga laku dalam 1 tahun 2 tahun. Dan kalau laku pun juga belum tentu dia dapat untung-untung besar, karena masih dalam hitungan yang dekat dengan tahun pembeliannya, ya. Jadi itu berkaitan dengan kayak orang beli gedung, beli tanah, beli rumah yang tujuannya adalah untuk investasi masa yang panjang. Berikutnya saya akan bahas berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, insyaallah kita sudah mulai sejak awal Ramadan sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah itu hukumnya itu ada 5. Yang pertama, waktu diwajibkan berzakat. Jadi kalau bicara kapan wajib zakat fitrah, sekarang belum, ya. Jadi waktu wajibnya zakat fitrah itu bi'itraqi juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Orangnya mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Syawal. Kalau tidak dapat 2 ini, maka tidak ada kewajiban zakat pada orang itu. Wajibnya, ada bayi lahir di akhir Ramadan. Misalnya hari ini, hari terakhir Ramadan, maghrib jam 6 lewat 15 atau berapa sekarang? 14 ya. Nah, jam 6 pas lahir ada anak lahir, jam 6 lahir, jam itu juga dia meninggal dunia. Dipastikan dia meninggal dunia sebelum azan maghrib. Nah, anak ini mendapatkan Ramadan karena lahirnya di Ramadan. Tapi begitu masuk maghrib, status anak itu sudah meninggal dunia, maka ayahnya tidak wajib menzakatkan anak itu, karena tidak wajib, sebab dia hanya mendapatkan Ramadan saja. Atau anak itu lahir, ibu itu sudah hamil tua, begitu azan maghrib berkumandang, anaknya baru lahir, berarti anak ini ketika dia lahir, dia hanya mendapatkan Syawal, tidak mendapatkan Ramadan, maka anak ini juga tidak diwajibkan zakat. Jadi yang diwajibkan zakat fitrah dan ditanggung zakat fitrah oleh orang tuanya itu adalah dia mendapatkan atau dia hidup di saat Ramadan dan juga mendapatkan sebahagian
Syawal. Nah, begitu lahirnya setengah jam sebelum azan maghrib, sebelum malam lebaran. Setelah malam lebaran itu 1 jam kemudian setelah waktu maghrib anak itu meninggal, berarti anak itu diwajibkan dikeluarkan zakatnya, sebab dia mendapatkan sebahagian Ramadan dan sebahagian Syawal. Itu wajibnya zakat fitrah. Kemudian waktu fadilah. Terus kapan yang paling afdal untuk melakukan zakat secara hukum fikihnya, secara waktu fikih ya, secara waktunya, waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yaumul id, ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil id. Waktunya sempit, habis salat subuh atau masuk waktu subuh, setelah itu kita berzakat sampai didirikan salat hari raya. Itu waktu yang afdal. Cuma kata para ulama, keafdalan sesuatu itu dia dilihat tergantung kondisinya. Karena secara waktu boleh saja dia afdal, tapi sisi yang lain boleh jadi tidak afdal. Keafdalan sebuah ibadah itu juga relatif ya. Banyak faktor yang menyebabkan ibadah itu menjadi afdal, tergantung tempat, tergantung waktu, tergantung berat dan susahnya. Banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan keutamaan sebuah ibadah itu ya. Tapi di sini secara waktu khususnya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dilakukan setelah masuk waktu subuh atau setelah terbit fajar dan sampai berakhir sampai didirikan salat hari raya. Nah, kalau ada yang mau begini, syaratnya jangan nyusahin panitia, karena panitia sudah tutup biasanya kan. Dan kalau mau cari sendiri. Panitia itu sudah sibuk dengan urusan persiapan pelaksanaan hari raya. Secara waktu afdal. Jangan sampai kita mencari waktu afdal lalu menafikan kemaslahatan yang lebih besar. Fakir miskinnya akhirnya baru dapat zakat pagi itu, nggak sempat ngapa-ngapain dia. Ya. Yang ketiga waktu jawaz. Boleh kapan? Kalau bertanya, kapan saya boleh berzakat? Dari awal Ramadan sudah boleh berzakat. Ini panitia sudah mengumumkan yang mau berzakat silakan. Zakat fitrah. Dari awal Ramadan silakan. Nah, setelah itu ada lagi waktu kalau dikeluarkan makruh. Nah, ini karena kita lalai, yaitu ta'khiruha an salatil Id ila ghurubis syams. Kalaulah hari ini hari raya Idul Fitri, sampai sholat belum juga dikeluarkan, baru dikeluarkan setelah sholat hari raya sampai tenggelam matahari nanti sore, itu makruh. Makruh itu maknanya nggak ada pahalanya sama sekali, dia cuma sekedar menggugurkan kewajiban, pahalanya nggak ada lagi. Tapi illa li maslahatin kantidhari qaribin aw faqirin salih. Tapi kalau dia menunggu, sengaja dia tunda karena ada kemaslahatan yang jauh lebih besar, maka tidak makruh. Kantidhari qaribin, karena memang dia ingin berzakat itu kepada keluarga dekat yang tidak masuk dalam tanggungan nafkah, tapi keluarga dekat. Au faqirin salih, atau ada orang fakir yang saleh yang ingin dia berikan zakat fitrah. Nah, kalau di sini dibolehkan, dikecualikan dari hukum makruh. Yang ketiga waktu hurmah, diharamkan. Haram itu bukan berarti tidak mengeluarkan, tetap keluarkan, tapi sudah haram secara waktu. Ta'khiruha an yaumil id illa li'udrin, sengaja diakhirkan ya, kecuali kalau dia ada uzur. Sampai hari raya dia tidak juga mau bayar zakat, sengaja ditunda-tunda, tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, fayajuzu ta'khir wa takunu qada'an biduni ismin, dia bisa menjadi boleh dengan statusnya menjadi qada karena sudah di luar waktunya dan tidak berdosa. Dia punya harta, dia punya uang yang hari itu kalau nggak ada uang itu dia nggak bisa zakat. Dia tunggu orang transfer, dia nggak juga ditransfer, sehingga dia nggak bisa zakat. Nah, tahu-tahu sore maghrib mau baru uang itu ditransfer dan sorenya baru dia berzakat. Ini uzur yang dimaafkan. Ya, karena memang harta yang bisa dia pakai untuk berzakat memang sore baru dapatnya. Aw lam yajidil mustahiq laha,
atau dia sudah cari mustahik sampai sore baru dapat. Nah, ya. Dia tunda-tunda, tapi kan pada dasarnya dia bisa tunaikan di pagi hari raya. Tapi ternyata di pagi hari raya mustahiknya pun tak ada pula. Akhirnya ketemunya setelah maghrib, maka hukumnya itu qadha dan tidak berdosa. Karena memang zakat itu tidak bisa kasih sembarangan. Yang menerima mestilah berstatus mustahik. Karena itu kalau mau aman, zakat tunaikan ke amil zakat, selesai. Sebab amil zakat boleh jadi dia menjadi wakil dari mustahik. Kemudian alaman tajib ala kulli muslim hurrin yamliku quta yaumil 'id wa lailatihi. Wajib bagi setiap muslim merdeka memiliki makanan pokok pada hari itu dan pada malam hari raya. Sawaan akana zakaran aw unsa, laki-laki atau perempuan sama, kecil ataupun besar, merdeka ataupun hamba sahaya. Wa yushtaratu li wujubi an takuna fadila amma yahtaji ilaihi mimma yali. Nah, syarat wajib itu dia berlebih dari kebutuhan pokok pada hari itu, kebutuhan yang dia butuhkan sekali pada hari itu. Kelebihan daripada mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuh. Jadi kelebihan dari kebutuhan pokoknya ya, untuk makan yang untuk dia pribadi dan orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, au min dainin walau muajjalan, di luar kebutuhan untuk melunaskan hutangnya, min khadimin wa manzilin yaliqani ya, dan kebutuhan kalau dia punya pembantu atau kebutuhan pokok rumahnya yang memang harus dia tunaikan, maka tunaikan itu dulu. Jadi untuk kebutuhan makan dia pribadi, untuk anak istrinya, untuk membayar hutangnya, untuk kebutuhan kalau ada pembantunya. Maka setelah itu ada sisa berlebih, itulah yang wajib dia tunaikan zakat fitrahnya. Nah, yang jadi ukuran itu berlebihnya itu untuk hari itu saja, malam dan siang Idul Fitri. Kewajibannya sebesar sa'an kulli syakhsin, sebesar 1 sa' atau 4 mud, bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ukuran mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini itu angkanya 2,75, di kita 2,5 kilo. Ini ijtihad nih, semuanya takaran ini kan mengukur sa' zaman Nabi, mud zaman Nabi, dikonversi ke zaman sekarang boleh jadi angkanya beda-beda ya. Jadi kalau mau aman bagus 2,7, mau aman lagi 3,2. Berlebih tidak ada masalah ya. Yang salah itu kalau sengaja dikurang-kurangi dari 2,5, dicari lagi ada nggak pendapat yang kurang dari 2,5? Ada, itu dipakai ini. Kita ini bagusnya al-khuruj minal khilaf, selagi masih ada celah untuk keluar dari perbedaan, ambil. Ya, kalau memang 2,75 aman, kita zakatnya 2,75. Dulu pernah heboh 3,2 berapa ya? Nah, kalau kita nggak mau pusing-pusing dalam perdebatan, beras saja silakan. Ini cari aman saja. Dalam konteks keluar dari perbedaan pendapat, pasti beras. Tapi mayoritas ulama kontemporer rata-rata membolehkan zakat dengan uang. Bahkan kalau kita cek di semua negara Muslim, atau Timur Tengah, di Qatar, di Sudan, di mana itu, di Mesir, rata-rata mereka menerima zakat itu dengan uang. Jadi ada opsi pilihan bagi yang mau zakat fitrah dengan uang. Saya pernah ngecek di Suriah, di Yordan, sama dalam fatwa muftinya itu tetap dikeluarkan 2,5% kalau pakai uang. Tapi itu ranah khilafiyah berkaitan dengan ketika ukuran sa' di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikonversi ke ukuran zakat pada hari ukuran kita pada hari ini. Jadi secara zakat yang dibolehkan kalau menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki harus dengan makanan pokok. Makanya ada sebagian saudara kita nggak mau dia kecuali dengan beras, harus dihargai, ya jangan dipaksa apa-apa. Tapi ada pula yang main akal-akalan. Nah, ini bahaya juga ini. Dia taruh beras berapa karung di masjid. Beras taruh di masjid. Nanti kalau dia mau bayar zakat, dia beli beras itu. Jadi setiap orang pakai beras itu semua. Alasannya supaya zakatnya dengan beras. Tapi dia beli di masjid itu.
Jadi zakat itu ada di situ. Nanti saya misalnya saya mau berzakat, saya datang ke panitia, Pak, saya mau berzakat, saya nggak bawa beras, saya bawa duit. Gitu. Oh Bapak beli aja itu. Ada, saya pernah lihat itu ada satu masjid. Dia beli beras di masjid itu. Misalnya untuk dia pribadi, misalnya 2,5 kilo, sudah dia bayar, dia ambil beras itu. Lalu dibilang saya, baru dia zakatkan beras itu. Dah selesai, oleh panitia taruh lagi situ. Jadi hilah akal-akalan saja. Nanti datang lagi orang yang berzakat kedua, Pak saya nggak bawa duit, Bapak beli aja beras itu. Akad jual belinya kan nggak jelas ini. Ini beras siapa pemiliknya, siapa penjualnya. Syarat jual belinya nggak sah sebab la tabi ma laisa indak. Jangan menjual yang bukan milikmu kata Rasul. Kalau mau jangan taruh di masjid, taruh di luar memang jualan sekalian. Jadi kalau memang untuk beras, akhirnya kan berasnya segitu-gitu, panitia dapat duit aja ujung-ujungnya sebenarnya. Akalan-akalan begini seperti Bani Israel dulu lah. Ya, naruh jaring di hari Sabtu, di hari Jumat, Ahad diambil. Kami tidak melaut, kami tidak ke laut pada hari Sabtu, tapi jaringnya di laut di hari Sabtu. Jadi kalau mau, ya beras itu taruh di luar sekalian, jelas akadnya. Dia beli beras itu di situ, lalu dia bawa beras itu, dia hantarkan ke panitia di masjid ini zakat saya. Selesai. Memang jadi barang zakat, habis itu jangan dijual lagi habis itu. So ini barang zakat nih, milik mustahik sudah. Ya. Kadang ada orang saya nggak bawa duit, saya cuma bawa duit, saya tidak bawa. Tapi mereka tetap ingin zakatnya pakai beras. Kalau zakat pakai beras, jangan pakai duit, beli beneran sekalian. Susah-susah di sini ada Raja Sembako, apa namanya? Raja Sembako, Juragan Sembako, beli situ. Jangan setengah-setengah. Kalau memang pengen duit, ikut mazhab Hanafi. MUI membolehkan. Tapi kalau dia memang tujuannya memang pengen pakai beras, jangan beli beras yang tidak jelas. Sebab status beras itu kalau sudah dibeli berarti punya pemilik. Siapa pemiliknya sekarang? Kalau dia sudah dibeli lalu dia zakatkan, pemiliknya mustahik. Nggak bisa dijual belikan sembarangan, itu hak mustahik. Nah ini kadangkala akal-akalan begini harus dihentikan ini. Tidak jelas cerita riwayat dia membeli itu tidak jelas. Kemudian berkaitan dengan pemberian zakat, distribusi zakat. Ini nanti akan ada dua pendapat antara apakah mesti ketika ada 8 asnaf semuanya dikasih atau boleh fokus pada satu asnaf saja. Ini zakat kita hari ini tahun ini dapatnya cuma sekian. Jadi kalau kita bagi rata mungkin tinggal 7 asnaf, ya kan? Hamba saya tidak ada lagi mau kita merdekakan. 7 asnaf kita bagi rata. Sementara asnaf yang paling dominan itu fakir miskin. Paling dominan fakir miskin. Nah, bolehkah kita fokus semua barang, semua zakat ini kita fokus pada fakir miskin saja? Asnaf yang lain nggak kita pedulikan. Yang gharib, ibnu sabil, fisabilillah, mu'allaf, biarlah. Ini fokus pada fakir miskin ini saja. Dalam konteks ini akan ada dua pendapat ulama, apakah fokusnya pada satu saja itu boleh atau harus diratakan semua. Dalam fikih Syafi'i harus rata semua. Ada 8 asnaf, zakatnya ada 800 juta, terkumpul dana zakat 800 juta. Di depan kita ada 8 asnaf, bagi rata. Fakir 100 juta, miskin 100 juta, amil 100 juta, sampai bisa-bila 100 juta, karena lengkap semuanya. Nah, setelah masing-masing asnaf dibagi rata sama, nanti anggota dari asnaf itu baru boleh beda-beda. Fakir miskin, sekarang asnaf miskin. Data yang kita punya, miskin itu ada 50 orang. Ini 50, anak 5. Ini dari 50 itu, yang ini anaknya 5, ini anaknya 2, ini baru pasangan pengantin muda. Akhirnya pembagian dari 100 juta itu yang hak untuk miskin itu kita bagi person itu tidak wajib rata. Misalnya 100 ribu enggak harus. Mungkin miskin yang pertama kita kasih 200, miskin kedua 150, itu boleh. Jadi dalam fikih Syafi'i yang wajib rata itu adalah harus sama bagi semua asnaf. Jadi kalau ada 800 juta
hak fakir 100, miskin 100, mu'allaf 100, fisabilillah 100, gharib 100 dan sebagainya. Tapi pendapat jumhurul ulama, ya, jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah dan salah satu qaul dalam mazhab Hambali bahwa boleh fokus pada satu asnaf saja. Kalau memang dirasa oleh lembaga itu atau pemerintahan bahwa kemaslahatannya memang harus fokus pada satu asnaf. Dasarnya adalah di masa Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menghapus zakat untuk mu'allaf. Pertimbangan apa? Mu'allaf di zaman Umar itu nggak dikasih zakat pun mereka berbondong-bondong masuk Islam karena melihat keadilan sang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak perlu kita kasih dana zakat. Mu'allaf itu dia begitu masuk udah kokoh imannya. Bukan karena ancaman perang, bukan, tapi dia merasakan keadilan Sayyidina Umar, maka dia kemudian masuk Islam tanpa harus diiming-iming dengan zakat. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, sehingga dalam pembagian zakat tidak pening-pening, kasih satu asnaf saja selesai. Kalau memang secara ukuran kemaslahatan, misalnya ini tempat ini dominan saudara kita yang miskin. Nah, yang gharib cuma berapa? Yang miskin banyak. Nah, kalau kita bagi ini 100, ini 100, akhirnya miskin setiap rumah tangga dapat cuma 100.000. Yang gharib masing-masing dapat 1 juta. Agak jauh sekali timpangnya. Ya, baik. Itu mungkin sebagai pengantar dalam bahasan fikih zakat pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ada diskusi, saya persilahkan. Ada mau didiskusikan? Wallahu a'lam bishawab. Ada? Kemarin banyak, sekarang sudah sepi sudah tersampaikan hajatnya. Kita insya Allah salat jam syuruk jam 6.04 ya. Silakan. Iya. Ini Bapak punya usaha, ya, punya jualan, lalu gimana cara ngitung barang dagangannya? Orang yang punya dagangan bagusnya memang bagus keuangan, bagus pembukuannya. Barang yang dibeli berapa, modal yang dia pakai berapa, itu mesti dia hitung baik-baik supaya zakatnya tidak meleset secara jumlah, ya. Nah, cara menghitung barang dagangan itu modalnya berapa, kemudian barang yang diperjualbelikan dan keuntungannya berapa, kemudian kalau ada utang dibayarkan utangnya, setelah itu barulah dikeluarkan 2,5%. Jadi modal itu modal untuk barang. Nah, itu penting kita, makanya pembukuan itu jelas. Dia modal berapa modalnya untuk dia buat usaha itu. Modal barang ya. Kalau dia beli perlengkapan lemarinya, kaca apa sebagainya, lalu sewa, itu nggak masuk. Untuk kebutuhan operasional itu tidak masuk di dalam kewajiban zakat, tidak masuk hitungan. Jadi barang yang dia beli itulah yang mau dia jual, itulah yang wajib dihitung. Berapa modal dia beli barang itu? Ya. Kemudian setelah dia jual, nah tentu ada untung-untungnya. Untung itu perlu dia catat juga. Untung yang diperoleh dari penjualan itu dia simpan. Nah, untung itu nanti yang akan dihitung. Tapi bagaimana hasil dagangan dapat segini, belanja pula untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau dia pakai belanja kebutuhan rumah tangga, udah nggak dihitung.
lewat sajalah. Nanti dia simpan duit dari dagangannya itu. Nah, itu dapat berapa nanti itu? Ya. Kalau pedagang kecil dapat hari ini, dapat laku untung sekian, habis pula untuk makan hari itu, ya sudahlah, nggak ada maksud itu. Pedagang gorengan misalnya kan, dia cuma untung hari itu cuma dapat 200 itu untuk diputar lagi untuk makan hari, kadang nggak cukup dia. Nah, selesai. Jadi untung yang dimaksud itu adalah untung yang memang bisa tersimpan di luar kebutuhan pokok harian dia. Jadi kalau uang yang sudah dipakai untuk kebutuhan pokoknya memang nggak bisa, tidak harus dia pakai, maka tidak masuk dalam hitungan yang wajib dia zakatkan. Nah, jadi itu kemudian tagihan, kalau dia punya ada orang berutang, itu masuk dalam hitungan yang wajib. Misalnya dihitung-hitung, ini banyak juga di anak-anak kos yang utang-utang ini, hitung semua berapa masuk dalam hitungan jumlah yang wajib dia zakatkan. Sampai haul 1 tahun, sisa barang semua itu dihitung berapa semuanya. Nah, kalau ditotalkan dari modalnya, dari sisa barangnya yang ada, plus tambah untung-untungnya dan barang-barang yang mau utang-utang yang bisa diambil lagi, berapa totalnya? Nilainya sama dengan 85 gram emas misalnya. Berarti keluarlah 2,5%. Nah, kalau pedagang-pedagang kecil nyampai nilai untung dan modal sebagainya 85 gram itu nggak nyampai, berarti tidak ada kewajiban zakat pada perdagangannya, ya gitu ya. Nah, tapi habis itu dia pula punya utang pula lagi. Nah, utang itu pun dalam kaitan dagang dia. Bapak utang apa? Ini utang untuk anak saya sekolah, itu tak masuk. Ya. Jadi utang yang dimaksud itu adalah utang yang berkaitan dengan untuk modal usaha dia. Terpaksa dia minjam uang untuk beli barang. Nah, itu dikurangi nanti itu. Dikurangi kewajiban zakat. Baik, yang lain silakan. Sini dulu, baru sampai sana. Silakan. Beras. Uangnya diberikan beras dulu dibagi biar rata, atau ditambah dengan uang. Iya. Yang kedua, gimana jalan setelah katakanlah dia beli angkutan ada di rumah berbuat boleh nggak seperti itu? Apa dalam bentuk? Dalam beberapa barang mungkin yang bermanfaat atau bermanfaat. Oh gitu ya. Tidak dalam bentuk beras atau apa enggak? Iya. Boleh bisa. Misalnya dalam bentuk semen karena orang itu lagi bangun rumah gitu. Ini Pak zakat fitrahnya semen. Baik, pertama berkaitan dengan mustahik zakat fitrah. Ulama berbeda pendapat soal mustahik zakat fitrah. Apakah disamakan dengan zakat mal atau dia beda dengan zakat mal? Kalau dengan zakat mal berarti kan fokus kita pada 8 asnaf, itu zakat fitrah. Tapi sebagian pendapat zakat fitrah fokus pada asnaf fakir miskin tok. Karena konteks hadisnya itu tu'matun lil masakin, makanan bagi orang miskin. Jadi tujuan zakat fitrah itu dia sekedar menjadi makanan bagi orang miskin. Makanya semua bentuk barang yang dizakatkan di masa Rasulullah semuanya makanan pokok. Gandum, kurma, kismis. Nah, semuanya kan makanan pokok ini. Karena itu bagi pendapat yang kedua, zakat fitrah itu tidak disalurkan ke 8 asnaf. Tapi seperti dalam mazhab Syafi'i misalnya, mereka katakan, 8 asnaf dikasih seperti zakat yang lain. Ya. Jadi panitia zakat, mau ini zakat mal, mau ini zakat fitrah, bisa digabung semuanya. Karena bisa dibagi ke 8 asnaf. Tapi sebagian pendapat zakat fitrah itu hanya berlaku untuk fakir miskin. Karena konteks hadisnya pun untuk fakir miskin. Nah, makanya karena untuk fakir miskin, mu'allaf dan sebagainya tidak dikasih dari zakat fitrah. Karena memang tujuan zakat fitrah adalah memberi makan dan mencukupkan pagi hari raya bagi orang yang fakir miskin. Nah, itu akar masalah, jadi masalah itu. Jadi kalau memang dia khusus untuk fakir miskin, memang kontennya makanan saja.
Nah, termasuk juga apakah boleh diganti dengan yang lain? Tetap saja bentuknya cuma dua saja. Kalau tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan pokok sesuai tempat masing-masing. Jadi tidak bisa diganti dengan ini zakat fitrah dalam bentuk kue lebaran, gitu ya, atau minuman kaleng. Lebarannya zakat fitrah keren juga di minuman kaleng. Nggak bisa juga, karena dia bukan makanan pokok. Dan rata-rata ulama kontemporer yang setuju dengan zakat fitrah dengan uang, secara maslahat ini paling maslahat. Karena dalam kasusnya orang yang zakat fitrah murni dengan beras, ujung-ujungnya berasnya dijual juga sama mustahik untuk dapat uang. Karena yang mudah itu zaman sekarang itu uang. Ya. Begitu dia punya beras, dia bingung mau diapain berasnya. Ya kan? Masa beras tok juga nggak bisa makan nyaman juga, beras tok. Jadi beras ada gula, ada telurnya, ada apa. Ini beras tok yang wajib itu makanan pokok. Nah, terus bayar gasnya di mana kata dia kan? Beras ada, duit bayar gas nggak ada, duit beli lauknya nggak ada, mentoknya ke ujung-ujung berasnya dijual. Nah, karena itu kata para ulama kontemporer, dari sisi kemaslahatan zakat fitrah dengan uang itu besar maslahatnya. Dia bisa beli beras, bisa beli lauk, bisa beli operasional untuk masaknya dan sebagainya. Ya. Jadi hanya itu saja dua kemungkinan, kalau tidak uang, ya dengan makanan pokok langsung. Ya. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Baik. Data profesi, Ya. hitungannya pendapatan bulanan atau basic. Misal contoh pekerja ada basic, ada pendapatan bulanan yang berbeda. Basic misal basic 5 juta, dan pendapatan bulanan itu berbeda. Naik turun ya. Kalau ada overtime kan bisa berubah lagi, atau ada tunjangan-tunjangan lain. Iya. Nah, hitungannya yang mana itu? Sementara di situ ada UPH lagi. Nah, pemotongan pajak apa enggak dikonfirmasikan, misalnya sekalian potong atas dari pajak tadi kan? Iya. Dikonfirmasikan. Gimana solusinya, Sir? Baik. Apakah pajak bisa mengurangi zakat juga atau tidak? Gitu. Karena memang kalau tidak salah dulu saya aturan mainnya ada apa namanya untuk pajak itu? Jadi dipotong untuk pajak, sehingga pajak itu bisa terjadi pengurangan pajak kalau untuk zakat. Saya nggak tahu berlaku atau tidak itu. Misalnya dia dikenakan pajak 10%, tapi karena orang ini berzakat, maka pajaknya berkurang, tidak 10% lagi, berkurang 2,5%-nya, karena sudah nggak berlaku ya. Dulu aturan saya ingat begitu usulannya juga. Makanya kan ada NPWP, nilai nomor wajib pajak. Nah, ada NPWZ, wajib zakat. Nggak ada itu. Ini karena negara tidak diatur dengan ini sih. Sebenarnya harusnya begitu supaya warga masyarakat ini tidak dikenakan dua kewajiban yang inilah tumpang tindih. Sudahlah pajak 10%, zakat 2,5%, tambah lagi bebannya. Nah, harusnya begitu. Begitu dia wajib zakat, maka pajaknya harus dikurangi. Sekarang kalau dia penghasilan bulannya itu basicnya misalnya 5 juta, zakat profesi itu dia ngitungnya sampai 1 tahun. Sebenarnya ngitung totalnya 1 tahun itu berapa. Ya. Kalau dalam jumlah gaji basicnya ngitung sampai 1 tahun, misalnya 5 juta, 5 kali 12 cuman berapa? 60. Nggak nyampe 85 misalnya, karena taruhlah 85 juta nisab, sudah nggak masuk. Tapi nanti ternyata dia pas bulan ini ada naik turun kan, ada OT lah, ada apalah, 5 juta tiba-tiba jadi 6, bulan depan naik jadi 7, bulan depan lagi jadi 6. Nah, tetap saja nanti dia harus hitung total itu. Kalau sekarang ini kalau ngitungnya ini 5 juta, berarti nggak masuk zakat. Bulan depan dapat 6 juta juga nggak, ngitungnya nggak masuk. Ya, karena dia ngitungnya itu ada kalau di TV Surya itu dia dia bikin nisab bulanan. Nisab bulanan itu gini, 85 gram itu taruhlah 85 juta. Berapa 2,5%-nya? 85 juta, 2,5%-nya dibagi 12, ketemulah nisab bulanan. Mereka menyebutnya nisab bulanan itu.
Ini zakat profesi. Nah, coba dihitung tadi ya. Jadi 85 juta bagi dikeluar 2,5%-nya dari 85 juta. Nah, 2,5%-nya berapa? Itulah dibagi 12. Itu yang dianggap nisab bulanan. Dipecah ya, 85 juta itu dipecah per bulan jadi berapa gitu. Nah, balik ke situ aja kalau mau pakai nisab. Kalau pakai zakat profesi ya. Sebab dia perdapat gaji, dia hitung, perdapat gaji dia keluarkan kalau masuk nisab. Mungkin itu. Iya, paling gampang begitu caranya. Nisab bulanan, misalnya, taruhlah misalnya 2,5 juta. Nah misalnya 2,5 juta per bulan 2,5 juta. Nah, 85 bagi 12 berapa? Itu aja. Apa? 85 bagi 12 apa? 85 bagi 12 berapa? 7 juta ya. Ah gitu aja. Berarti nisab bulannya 7 juta. Kalau bulan ini gajinya basic 5 juta, lalu dia overtime sebagainya dapat 8 juta, keluar zakatnya. Karena nisab dari 85 juta itu dibagi 12 dapatnya 7 juta misalnya. Ah gitu aja. Zakat profesi. Makanya pendapat yang tidak setuju dengan zakat profesi itu ribetnya di situ. Pendapatan naik turun secara jumlah dia belum sampai nisab. Bulan pertama gajinya 5 juta, bulan kedua gajinya 8 juta, bulan ketiga 6 juta. Ini di total belum nisab. Nah, kalau belum nisab kenapa kita sudah keluarkan zakatnya? Nah, itu bagi pendapat yang tidak setuju zakat profesi. Nah, per proyek zakat profesinya ada proyek per proyek. Satu proyek dia nggak hitung per tahun, per proyek lagi sekarang. Per proyek 4 bulan misalnya. 1 bulan berapa? Sampai akhir proyek nggak masuk, ya sudah nggak dapat. Gitu. Jadi per proyek ada per kala yang punya gaji tetap ya itu per tahun. Karyawan itu per tahun. Dalam 1 tahun itu dibagi 12 ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk zakat profesi memang cara ngitungnya aja ulama memang beda pendapat juga. Baik. Lagi, silakan. Bisa mungkin materi yang kemarin ini. Ya, ada seorang orang tua yang sudah tidak bisa puasa lagi karena secara akalnya sudah tidak sehat lagi. Kemudian untuk membayarkan fidyahnya itu mana yang lebih afdol, di awal Ramadan atau di akhir? Kemudian membayarnya langsung memberikan makanan ke fakir miskin atau melalui ambil zakat, membayar pakai uang. Karena gini kan, pengalaman kami rata-rata ambil zakat itu susah membedakan yang mana pembayaran fidyah dengan membayar Zakat. bayaran zakat. Nah sementara afdolnya kan fidyah itu kan memberi makan kepada fakir miskin. Nah ini solusinya gimana Ustaz? Pertama, orang tua perlu dilihat kalau memang sudah akalnya hilang berarti tidak ada kewajiban apapun. Sebab syarat puasa itu berakal. Maka kalau akalnya sudah nggak ada lagi, sudah ada istilahnya pikun misalnya, berarti tidak ada kewajiban apapun. Tapi kalau dia secara akal masih oke, berarti dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Cuman puasa nggak sanggup lagi, baru kita fidyahkan. Nah itu pertama ya. Yang kedua, fidyah itu yang paling aman di akhir. Walaupun dalam mazhab Hanafi boleh di awal Ramadan, tapi Syafi'i tidak boleh kan. Syafi'i itu mesti sampai akhir lah, tuntas baru dia berzakat, dia keluarkan zakat, dia keluarkan fidyah. Jadi bisa di akhir Ramadan atau di malam Lebaran. Gitu ya. Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i hari ini hari ke-17, tidak boleh kita sudah fidyah hari ke-18, nggak bisa. Baru 17 nih kata dia, kok langsung 18? Nah, gitu kalau mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi, hari ini hari pertama, ini 30 hari kata dia. Boleh. Kecuali pakai mazhab Hanafi ya. Kita ini kan mazhabnya setengah-setengah juga ini ya. Buktinya kita bayar pakai uang juga zakat fitrah kita. Hanafi juga itu. Ya. Cuma kita kalau sudah bicara mazhab mau zakat pakai Hanafi. Tapi kalau sudah di meja hidangan menu-menu seafood,
kita nggak pakai Hanafi lagi. Nama Hanafi ini udang nggak boleh, dia boleh ikan saja. Jadi yang enak-enak, yang siput-siput itu jangan pakai Hanafi, tak bisa kita makan itu, bisa haram jadi. Kalau zakat kita pakai Hanafi ya. Jadi ketika pembayaran zakat fidyah itu dalam versi mazhab Syafi'i ya harus minggu di akhir bulan. Kemudian tetap ada dua cara, ada dengan bayar makan langsung atau dengan memberi makan makanan pokok. Adapun dengan bentuk uang memang khilafiyah ulama, sama seperti zakat fitrah sama khilafiyahnya. Kalaupun pakai uang memang peruntukan fidyah memang fokus untuk fakir miskin. Ini tidak boleh kita salurkan masuk ke dalam zakat alapan asnaf itu. Dia fokus untuk ta'amu miskin. Satu mustahik saja itu. Karena itu pembukuannya, yang penting kan pembukuannya jelas ya. Fidyahnya berapa, ditotalkan dapat fidyah bulan ini dapat sekian. Berarti memang fokus untuk fakir miskin. Kalau bagian penerima zakatnya tidak teliti dalam pendataan, di sini kenanya nanti. Sebenarnya kembali kepada pendataan sajalah. Fidyah berapa Pak? Gitu. Ini sekian. Zakat mal sekian. Zakat fitrah sekian. Paling itu saja. Kalau paling nggak perlu kita detailkan lah. Kamu mau atau kalau pakai pendapat Meru tadi mau zakat fitrah mau zakat ini karena dianggap sama saja penyalurannya, satukan aja nggak ada masalah. Tapi fidyah, kafarat, nggak bisa. Kafarat itu harus kepada fakir miskin. Kemudian fidyah fakir miskin. Nah, data fidyah dan data kafarat ini harus clear. Jadi ada orang kafarat, ini kafarat karena dia berhubung suami istri yang Ramadan dia, karena kafarat dia. Harus kita, ini kafarat. Memang jarang-jarang bayar kafarat, tapi ada juga kasus saya pernah lihat kafarat bayar kafarat dia. Nah, data itu yang perlu kita jaga, data kafarat. Kalau dia bayar fidyah, itu yang perlu kita jaga. Kalau zakat, mau zakat mal, mau zakat fitrah, kalau dalam menurut mayoritas ulama dia bebas disalurkan ke 8 asnaf. Tapi khusus fidyah dan kafarat disalurkan khusus untuk orang-orang miskin. Nah, ini yang kita jaga itu. Supaya datanya bagi kawan-kawan yang bertugas betul-betul fokus data fidyah dan kafarat itu teliti sekali. Udah masuk waktu sholat, kita sholat dulu. Kita akhir majlis kita dengan penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.